Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di salah satu planet yang tidak berpenghuni di alam semesta ketujuh, Goku dan Vegeta jatuh membuka kawah raksasa di tanah. Meskipun mereka tidak menghadapi Camber lama dan tidak menerima banyak serangan, keduanya sudah sangat terluka dan nyaris tidak bisa berdiri. Vegeta merasa mustahil, tidak mungkin Camber bisa menjadi sekuat itu. Dia merasakan sakit pada tubuhnya dan benar-benar dikalahkan oleh rasa sakit itu. Goku mengingatkan tidak ada cara lain karena Camber akan membunuh mereka jika mereka terus bertarung seperti ini. Vegeta tetap teguh bahwa dia tidak akan bergabung dengan Goku. Goku yang juga bangkit mengatakan bahwa jika mereka tidak bergabung, mereka akan mati. Vegeta membalas itu tidak masalah dan dia lebih baik mati daripada menyerah pada harga dirinya. Camber tiba di planet itu dan melayang di atas mereka. Dia mengumpulkan sejumlah besar energi penghancur, mengatakan bahwa dia akan segera mengakhiri mereka berdua. Melihat serangan yang sedang disiapkan musuh, Goku dan Vegeta menjadi sangat khawatir karena mereka menyadari bahwa serangan ini memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh alam semesta ketujuh dan bahkan yang lainnya. Vegeta bertanya apakah Camber gila dan mengatakan jika Camber meluncurkan serangan dengan kekuatan seperti itu, seluruh alam semesta akan menghilang. Tapi Camber membalas dia tidak peduli karena tidak ada hal lain di alam semesta ini atau alam semesta lain yang menarik baginya. Dia bilang dia akan menghabisi mereka berdua dan setelah itu dia akhirnya akan menghancurkan dewa tertinggi dan mengakhiri kampanyenya menghancurkan dewa-dewa. Goku bertanya apa yang akan dia lakukan setelah menghancurkan alam semesta dan para dewa. Camber mengatakan bahwa sekarang dia sebagai Shinken bisa menemukan timeline lain. Niatnya adalah untuk terus menjadi lebih kuat dan menghancurkan semua yang dia temukan di jalannya. Dia juga menambahkan bahwa berkat bola naga, dia tahu timeline mana yang dimiliki Goku dan Vegeta. Jadi, dia bermaksud pergi ke sana dan menghancurkan segalanya juga. Ini mengkhawatirkan mereka berdua yang sangat kesal dengan ancaman ini. Setelah mengatakan hal-hal ini, Camber mengucapkan selamat tinggal dan kemudian meluncurkan serangannya. Ketika mereka melihat bola penghancur itu mendekat, Goku memberitahu Vegeta bahwa mereka harus melakukan fusion sekarang. Vegeta bilang dia tidak mau melakukan ini, tapi Goku bilang meskipun dia tidak peduli tentang kematian, dia harus mengkhawatirkan orang lain di alam semesta ketujuh dan yang lainnya yang akan dihancurkan. Dan jika Vegeta tidak peduli pada orang-orang di timeline ini, dia setidaknya harus peduli pada orang-orang di timeline mereka yang baru saja disumpah Camber akan dia bunuh. Vegeta tetap diam sampai tiba-tiba serangan energi Camber menghilang begitu saja. Camber sontak terkejut melihat hal itu. Setelah penghancuran serangan itu, sosok baru terlihat. Makhluk baru yang baru saja muncul memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah fusion dari Goku dan Vegeta, yaitu Gogeta. Melihat apa yang terjadi, Zeno sangat terkejut dan bertanya pada Daishinkan apa yang mereka lakukan. Daishinkan mengatakan mereka sepertinya menggunakan teknik yang disebut fusion yang membuat Goku dan Vegeta berubah menjadi satu makhluk, yaitu Gogeta. Daishinkan juga menyadari bahwa kekuatan yang disebut Gogeta ini sangat besar meskipun dia saat ini tidak menggunakan transformasi apapun. Zeno sangat terkesan dengan ini. Zeno kagum pada Goku dan Vegeta karena mereka selalu tahu apa yang harus dilakukan. Yang juga tidak bisa menahan kegembiraan mereka adalah Raja Kai dan Raja Yema yang melompat kegirangan. Raja Kai mengenali teknik yang baru saja digunakan Goku dan Vegeta dan menjelaskan pada Yema bahwa kekuatan fusion berasal dari alam mereka. Dia menyatakan bahwa fusion ini pasti akan mengalahkan Camber. Sambil memperhatikan Gogeta dengan baik, Camber tetap diam. Dia sangat serius menyadari bahwa kekuatan pria yang baru saja muncul itu bukan lelucon. Dan menghadapi Camber dengan senyuman congak, Gogeta berkata kalau dia melihat Camber sedikit terkejut. Tapi Gogeta minta Camber bersiap untuk lebih terkejut lagi karena sekarang Camber akan bertemu Gogeta Shinken. Gogeta memusatkan kekuatannya, memancarkan cahaya megah dari tubuhnya. Dia mengisi seluruh wilayah itu dengan energi yang seolah menembus jauh ke dalam hati Camber yang merasakan kekuatan itu dengan teror besar. Hanya dalam beberapa detik, Gogeta Shinken menampakkan dirinya. Gogeta tanyakan apa pendapat Camber tentang perubahan ini. Dia berharap Camber tidak mengompol setelah merasakan kekuatannya. Camber menjadi sangat kesal dengan kata-kata lawannya, tapi terlepas dari kemarahannya, dia masih mencoba mempertahankan kendali
dan bertanya pada Gogeta bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat. Gogeta mengatakan bahwa Fusion tidak hanya menambah kekuatan Goku dan Vegeta, tapi juga meningkatkannya secara eksponensial. Kekuatan mereka berdua, bahkan dalam bentuk Shinken, tidak sebanding dengan kekuatannya sekarang. Gogeta memberitahu Camber bahwa dia bisa menang bahkan tanpa menggunakan Shinken. Tapi dia pikir pantas untuk menghadapi Shinken dengan Shinken. Namun, jika Camber berpikir itu bukan pertarungan yang adil, Gogeta bilang dia bisa menurunkan kekuatannya lagi. Kata-kata ini menembus jauh ke dalam hati Camber yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan. Saat energi jahatnya bercampur dengan energi Shinken, dia menampakkan dirinya dalam aura kekuatan yang sangat kental. Camber menjadi marah dan mengingatkan dia adalah sang pembunuh dewa dan tidak akan mendengarkan penghinaan darinya. Camber memusatkan energinya di satu tangan dan menyerang dengan kecepatan penuh ke arah Gogeta. Saat berikutnya, planet itu menghilang dalam ledakan yang sangat kuat, tekanannya menyebar mengguncang seluruh tata surya. Namun, serangan yang membawa kebencian pembunuh dewa itu ditahan hanya dengan satu jari Gogeta. Camber benar-benar terkejut melihat hal ini. Dia mencoba melangkah mundur, tapi tangannya seolah-olah menempel di jari Gogeta, seolah-olah ada magnet yang menahannya. Dia bertanya apa yang sedang terjadi, dan Gogeta sambil tetap menahannya, mengatakan bahwa Camber adalah pria yang sangat gugup. Dia bisa saja menghancurkan alam semesta dari satu momen ke momen berikutnya dengan serangan ini. Gogeta menggunakan teleportasi untuk membawa mereka berdua ke dimensi yang benar-benar kosong. Camber masih menempelkan tangannya di sekitar jari Gogeta dan bertanya teknik apa yang dia gunakan. Gogeta mengatakan bahwa dia hanya menempelkan aura ki-nya pada ki Camber, yang merupakan hal yang sangat sederhana bagi seseorang yang mendominasi ki-nya sendiri dengan cara yang lebih unggul. Camber mengatakan jika Gogeta tidak mau melepaskannya dengan cara baik-baik, dia akan melakukannya dengan cara kasar. Saiyan jahat itu mencoba memukul Gogeta tepat di wajahnya. Tapi yang membuatnya sangat terkejut, Gogeta hanya membuka mulutnya dan membuat tangan ki darinya untuk menahan tangan Camber. Dia benar-benar kaget dan takut akan hal itu. Tapi dia bahkan lebih terkejut ketika beberapa tangan ki mulai muncul di sekitar Gogeta, seolah-olah itu adalah tangan hantu. Dan tangan-tangan ini mulai memukuli Camber yang tidak punya cara untuk membela diri. Setelah menerima ratusan serangan, Camber menjadi marah dan melepaskan aura ki-nya dalam ledakan raksasa yang benar-benar mengguncang seluruh dimensi tempat mereka berada. Tapi saat ledakan berakhir, Gogeta masih di sana tanpa terluka. Camber terkejut dan merasa ini tidak mungkin sekali. Gogeta tegaskan bahwa Camber tidak punya kesabaran sedikit pun untuk bermain. Jika Camber ingin dia melepaskannya, maka Gogeta akan melakukannya. Gogeta melepaskan Camber yang dengan cepat menjauh darinya sambil membentuk kinjan dan berteriak agar Gogeta berhenti bermain-main. Camber meluncurkan serangannya yang memotong tubuh Gogeta menjadi dua. Gogeta berteriak saat tubuh bagian atas dan bawahnya terbelah oleh cakram pemotong Camber. Camber beritahukan itulah harga yang harus dibayar karena bermain-main dengan Camber yang hebat ini. Tapi yang tertawa tepat setelah itu adalah Gogeta yang meregenerasi tubuhnya begitu saja, membuat kaki baru tumbuh dari satu detik ke detik berikutnya. Camber sontak tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut dan melebarkan matanya melihat apa yang baru saja terjadi dalam keterkejutan total. Kaki Gogeta yang terputus dari tubuhnya maju melawan Camber dan melepaskan serangan terbang tepat ke dada Saiyan jahat itu sebelum melepaskan tendangan ke wajahnya. Zeno menonton semua yang terjadi dengan mulut terbuka dan bertanya bagaimana orang yang disebut Gogeta ini berhasil melakukan semuanya. Daishinkan menjelaskan bahwa ini semua berkat Shinken karena dengan penguasaan ki, seseorang dapat menggunakan hampir semua jenis kemampuan, tidak peduli seberapa sulit dipercaya kelihatannya. Ada ras yang berkat kendali aura ki mampu menjadi raksasa, meregenerasi tubuh mereka, berteleportasi, menggandakan diri, dan banyak hal lainnya. Shinken di atas segalanya adalah tahap di mana penggunaan mencapai kendali atas ki mereka sendiri, dan dengan demikian mampu meningkatkan kemampuan mereka ke tingkat yang luar biasa. Begitu seseorang benar-benar menguasai aura ki, hampir semua hal menjadi mungkin untuk dilakukan. Zeno mengerti apa yang coba dikatakan Daishinkan, tapi mengatakan bahwa dia tidak melihat Goku dan Vegeta menggunakan jenis kemampuan ini bahkan dalam bentuk Shinken. Daishinkan menyadari bahwa itu karena Fusion sebagai evolusi dari Goku dan Vegeta juga memiliki penyempurnaan Shinken yang lebih baik. Jadi wajar jika pria Gogeta ini bisa melakukan hal-hal melalui Shinken
yang bahkan Goku dan Vegeta tidak bisa. Saat ini Camber benar-benar dihukum oleh tendangan dari Gogeta sampai dia menjadi benar-benar marah dan menggunakan Haka yang sangat terkonsentrasi membuat kaki itu menghilang selamanya dari keberadaan. Setelah melakukannya, Camber menembakkan bola energi penghancur ke arah Gogeta sendiri sambil mengatakan bahwa serangan ini memiliki kekuatan terkonsentrasi yang cukup untuk menghancurkan seluruh alam semesta. Tapi Gogeta menahan bola kekuatan itu di ujung jari telunjuknya dan kemudian dengan satu tiupan melemparkan bola itu kembali pada Camber yang segera mengarahkan tangannya ke serangannya sendiri dan membatalkannya. Tapi Camber tidak menyerah dan terbang ke arah Gogeta untuk mencoba serangan fisik lagi. Namun dia mundur ketika serangan seperti cambuk yang bahkan tidak dia lihat datang mengenainya di wajah. Camber bertanya apa yang baru saja terjadi, tapi kemudian dia mulai menerima banyak serangan dan merasa seolah-olah cambuk tak terlihat memukul tubuhnya berturut-turut. Ketika serangan berhenti, Camber bertanya apa yang dilakukan Gogeta dan menyuruhnya berhenti curang. Tapi Gogeta merespon dengan mengatakan bahwa dia tidak curang dan itu bukan salahnya jika Camber begitu lambat untuk melihat sesuatu. Camber tentu tidak mengerti apa maksudnya. Gogeta memberitahu bahwa dia akan mempermudah Camber dengan menyerang lebih lambat. Setelah mengatakan itu, Gogeta mengangkat salah satu tangannya dan kemudian meregangkan tangan itu dan mulai memutarnya. Sekarang Camber mengerti apa yang terjadi, menyadari bahwa dia bisa meregangkan tangannya seperti orang Namex. Lalu Gogeta melepaskan tangannya seperti cambuk. Camber sekarang melihat lebih baik, menghindar dan maju ke arah Gogeta. Dia melihat bahwa musuh sekarang menggunakan kedua tangannya. Menggunakan dua tangan sebagai cambuk, Gogeta menghajar Camber dengan serangan yang begitu cepat, sehingga bahkan dengan Shinken dan Ultra Instinct, Camber tidak bisa menghindar. Setelah menghajar Camber begitu banyak, Gogeta akhirnya menghentikan serangan dan menarik tangannya. Hasil dari serangan ini, tubuh Camber mendapatkan luka, tapi itu hanya hasil luarnya saja. Hasil dalamnya adalah kemarahan yang tumbuh dalam diri Saiyan jahat itu yang kekuatannya sekarang meningkat. Pada saat yang sama, dia melepaskan energi binatangnya. Gogeta terkejut menyadari bahwa kekuatan Camber tumbuh lebih besar lagi. Dia mengira Shinken akan menjadi batas Saiyan jahat untuk saat ini, tapi tampaknya bukan itu masalahnya. Camber sekarang mulai memancarkan jenis energi lain, yaitu energi merah. Kaioken meningkat 10.000 kali dengan teriakan Camber dalam ledakan energi merah yang bersinar gelap. Camber menampilkan kekuatan yang tidak pernah dibayangkan siapapun bisa dia capai. Hanya dengan pelepasan kekuatan Camber saja, dimensi itu mulai bergetar. Dengan dinding-dindingnya mulai retak dan retakan tak terhitung terbuka di jalinan ruang waktu. Gogeta menyadari bahwa dengan menggunakan Shinken, Camber juga telah meningkatkan kemampuan Kaiokennya ke level yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga dan dilakukan musuh. Otot Camber mengembang pada saat yang sama dengan suara Camber pun tidak sama lagi. Sekarang dia memiliki nada yang lebih dalam yang dikombinasikan dengan kemarahan yang diekspresikan pria itu, membuatnya tampak seperti iblis sungguhan yang berbicara. Gogeta yang tetap dengan senyuman, dia mengambil posisi bertarung. Daishinkan menyadari bahwa keduanya sekarang akan beralih ke langkah terakhir dan memberitahu Zeno untuk tetap membuka matanya. Tapi pada saat itu Daishinkan menyadari sesuatu, dan saat dia menoleh ke seseorang yang baru saja tiba di sana, dia bertanya apa yang orang itu lakukan di sini. Entah Daishinkan menanyakan hal ini, Zeno dan para pengawal menyadari bahwa mereka kedatangan tamu. Kedua pengunjung itu adalah dua pria yang memiliki ekspresi sangat serius. Sementara Camber melesat ke arah Gogeta dengan kekuatan yang begitu luar biasa sehingga tubuhnya menghancurkan banyak tempat saat dia bergerak. Kecepatan yang dicapai Camber sangat tinggi sehingga tampak seperti teleportasi, membuatnya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di depan Gogeta dengan pukulan yang sudah disiapkan. Saat berikutnya, seluruh dimensi itu meledak ketika gelombang dampak dengan proporsi monster dilepaskan. Dengan penghancuran dimensi ini, lubang hitam berukuran dimensi raksasa terbentuk di jalinan dimensi, dan di pusat lubang hitam ini ada Gogeta dan Camber. Camber terkejut saat dia menyadari bahwa bahkan pukulannya yang 10.000 kali lebih kuat pun ditahan oleh satu tangan dari Gogeta. Gogeta merasa setidaknya sekarang Camber mungkin akan memberinya sedikit kesenangan. Camber dan Gogeta memulai pertukaran pukulan. Gaya gravitasi lubang hitam begitu besar sehingga cahaya pun tidak bisa melewatinya. Namun Gogeta dan Camber bisa. Mereka tidak hanya bergerak, tapi dengan kecepatan yang benar-benar luar biasa, melampaui gaya gravitasi
yang tidak dapat diatasi dari lubang hitam raksasa itu. Saat pukulan mereka bertukar di lautan kegelapan itu, tabrakan pukulan mereka yang diberi energi oleh kekuatan titanik mereka mulai menghasilkan gelombang listrik yang sangat kuat dengan cahaya. Gogeta sangat bersemangat dan mengatakan bahwa Camber memberinya pemanasan yang baik. Tapi Camber yang tidak merasakan kegembiraan ini menyadari bahwa meskipun ada upayanya, serangannya tidak mencapai Gogeta. Dan tanpa menunggu jawaban, Camber berteriak bahwa dia tidak akan membiarkannya. Kaioken meningkat lagi pada 20.000 kali dengan ledakan hitam dan merah dari pembunuh dewa mulai mengguncang keseimbangan dimensi lubang hitam, mengubah gaya gravitasi di tempat itu. Otot Camber tumbuh lebih besar lagi, mendapatkan proporsi yang hampir tidak manusiawi. Serangan berikutnya adalah pukulan yang mengandung 20.000 kali kekuatan normalnya. Tapi Gogeta yang tidak terintimidasi merespon dengan pukulan juga. Dalam adu tinju dua Saiyan itu, lubang hitam meledak dengan penghancuran total dimensi gelap itu. Mereka berakhir di dimensi matahari dengan sebuah tempat yang berisi jutaan matahari. Panas yang dihasilkan di dimensi itu sangat besar, membuat kemungkinan adanya kehidupan menjadi mustahil. Tapi ini tidak berlaku bagi Camber dan Gogeta yang melanjutkan kontes serangan intens mereka, seolah-olah permusuhan ekstrim dari lingkungan itu bukan apa-apa. Saat mencoba menyerang, tangan Camber dipegang dan tubuhnya akhirnya dimanipulasi, yang menunjukkan semua penyempurna teknik Ultra Instinct. Dia menggerakkan tubuh lawan, mengirimnya berputar melawan salah satu dari beberapa matahari di sekitarnya. Camber mencoba menenangkan diri dan mendarat di salah satu matahari dengan kakinya. Gogeta segera menyusul, mendarat di matahari saat dia menyerang. Keduanya melanjutkan banyak serangan, pertahanan, dan penghindaran lagi. Camber menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Gogeta masih hanya bermain-main dan dia membuktikan ini ketika serangan dari Camber datang ke arahnya. Lalu Gogeta menariknya ke arahnya, menyerang dahi Camber dengan sentilan. Tapi itu bukan sentilan biasa karena di ujung jari Gogeta ada bola kecil energi penghancur. Dan ketika bola ini mengenai dahi Saiyan jahat bersama dengan sentilan itu menghasilkan ledakan besar dengan kekuatan yang cukup. Itu menghancurkan seluruh matahari tempat mereka berada. Setelah menerima serangan seperti itu, Camber terlempar berputar jutaan kilometer hingga mencapai matahari lain, yang ketika terkena tubuh Camber meledak dalam ledakan proporsi, menyebabkan energi dan panas selama jutaan kilometer. Tapi meskipun menerima kekuatan ledakan ini sepenuhnya, tubuh Camber tidak menderita kerusakan yang begitu berarti, namun harga dirinya menderita. Camber memiliki kemarahan yang tidak terkendali di hatinya, dan dia memancarkan kemarahan ini bersama dengan kekuatannya yang membuat seluruh kenyataan bergetar saat dia berteriak. Dia menaikkan lagi Kaiokennya menjadi 40.000 kali. Tubuh Camber mengembang lebih jauh lagi, merubah bentuknya benar-benar tidak proporsional. Gogeta memperingatkannya tentang bahaya terus melakukan ini. Bahkan menggunakan Shinken, tubuh Camber memiliki batas. Tapi Camber tidak peduli tentang semua ini, yang penting dia bisa mengalahkan Gogeta. Mengulurkan dua tangan, Camber mengeluarkan aliran energi yang sangat kuat yang mengarah pada Gogeta. Tapi Gogeta segera merespon, menciptakan Kinjan seukuran planet dan meluncurkan cakram pemotong itu ke arah Camber. Kinjan planet memotong energi Camber menjadi dua saat berputar ke arahnya, memaksa Saiyan jahat itu untuk menghindar. Camber menjadi semakin marah tentang hal ini. Camber ingatkan dia juga mempelajari teknik ini dari orang bumi dan dia bisa melakukannya lebih baik. Lalu Camber menciptakan Kinjan dengan ukuran dua planet dan kemudian meluncurkannya ke arah Gogeta. Namun Gogeta tidak menghindar, dia malah berdiri diam menunggu serangan itu tiba. Camber penasaran apakah Gogeta sudah gila sampai mengira dia bisa menerima serangan itu. Tapi kemudian dalam tindakan yang benar-benar mengejutkan, Gogeta menyentuh Kinjan dengan ujung jarinya dan dalam sekejap cakram itu menghilang. Camber sontak terkejut dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Gogeta beritahukan dia menteleportasi serangan Camber ke tempat lain, tapi dia melakukannya begitu cepat sehingga itu bahkan tidak sempat memotong dirinya sendiri. Hal ini sontak membuat ekspresi Camber berubah menjadi kemarahan total. Dia menyerang Gogeta dengan beberapa serangan yang ditangani oleh Gogeta dengan penghindaran yang sangat terampil. Gogeta menyadari bahwa serangan Camber jauh lebih cepat dan kuat. Camber bertanya apakah Gogeta hanya akan menghindar. Dia memberitahu bahwa sekarang kekuatannya meningkat lagi dan yakin Gogeta tidak akan bisa menerima pukulannya lagi. Tapi dalam tindakan yang mengejutkan, Camber berhenti bergerak dan membuka tangannya. Ini jelas isyarat seseorang
yang bersedia menerima serangan langsung dari depan. Awalnya Camber sangat terkejut, bahkan terdiam selama beberapa detik. Tapi kemudian dia menjadi sangat marah melihat bahwa Gogeta adalah pria paling sombong yang pernah dia temui, dan bahwa dia akan membayar untuk semua kesombongan ini. Mengonsentrasikan kekuatan yang sangat besar di salah satu tangannya, Camber menerjang maju dengan semua yang dia miliki untuk pukulan terakhir. Di situ, pukulan Camber mengenai dada Gogeta. Dampak dari pukulan itu begitu mengerikan sehingga energi getaran yang dihasilkannya membuat semua jutaan matahari di dimensi itu berderak, mengguncang matahari itu pada tingkat atom dan menyebabkan ketidakstabilan pada molekul energi. Namun, tidak ada yang menggoyahkan tubuh Gogeta yang menerima pukulan ini dan tetap benar-benar acuh tak acuh. Dia tetap diam sejenak menatap Gogeta dengan mata lebarnya. Dia melayang menjauh menatap lawannya dalam keadaan kaget, seolah-olah hantu ada tepat di depannya sekarang. Dalam waktu singkat, ketidakstabilan atom dari matahari itu begitu besar sehingga mereka mulai meledak, menghasilkan efek rantai yang menghasilkan jutaan ledakan. Hampir bersamaan, menciptakan kekuatan dampak di tingkat kosmik yang menghancurkan seluruh dimensi itu. Ledakan itu mencapai tingkat antar dimensi, membuka retakan di ruang waktu yang membuatnya bocor ke ruang hampa alam semesta ketujuh, dan masih memiliki kapasitas penghancur yang cukup untuk membuat seluruh galaksi selatan menghilang, meninggalkan ruang kosong di mana Gogeta dan Camber berada sekarang. Gogeta meledek apakah Camber harus membuat semua keributan ini. Gara-gara Camber banyak orang mati di galaksi ini. Tapi Camber tetap diam mendengar ledekan ini. Gogeta akui dia bisa bersenang-senang dengannya, tapi sekarang tidak bisa lagi. Camber sangat tidak stabil dan berbahaya, jadi Gogeta tidak akan membiarkannya membunuh lebih banyak orang lagi. Selain itu, pertarungan ini bahkan tidak menyenangkan karena Camber begitu lemah untuk melawannya. Ketika Gogeta mengatakan ini, Camber masuk dalam keadaan kemarahan yang lebih besar. Camber mulai berteriak saat dia mulai memancarkan lebih banyak kekuatan. Kaioken meningkat lagi pada level 80.000 kali. Saat dia meneriakkan ini, aura yang sangat kuat mengelilingi tubuhnya, menyebabkan seluruh alam semesta bergetar dengan putus asa. Sementara otot Camber yang sudah sangat besar tumbuh lebih besar lagi saat dia berubah menjadi makhluk otot sejati. Kulitnya mulai robek dan darah mulai memancar dari tubuhnya dari banyak titik. Hasil dari pecahnya pembuluh darah dan tubuh yang tidak bisa lagi menahan kekuatan seperti itu. Camber memiliki penampilan yang mengerikan, benar-benar kacau oleh kekuatannya sendiri. Melihat Camber, Gogeta mengatakan bahwa dia memusatkan begitu banyak kekuatan di ototnya sehingga dia membebani mereka dan sekarang dia nyaris tidak bisa bergerak. Dia sudah melampaui batas tubuhnya dan tidak peduli seberapa keras dia menolak untuk menerimanya, pertarungan ini sudah berakhir. Tapi Camber tersenyum dan mengatakan dia tidak bermaksud menyimpan kekuatan itu di tubuhnya. Gogeta bertanya apa maksudnya. Pada saat itu Camber mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan mulai melepaskan energinya dalam bentuk bola kekuatan yang mencampurkan berbagai warna. Namun, saat dia menciptakan bola kekuatan ini, otot-ototnya mulai berkurang ukurannya. Tubuhnya mulai mengecil lagi seolah-olah dikosongkan. Hasil dari ini adalah bola energi yang diciptakan mulai mendapatkan proporsi yang benar-benar raksasa, melampaui ukuran sebuah planet, lalu tata surya, galaksi, dan akhirnya energi Camber melampaui ukuran seluruh alam semesta. Bola energi yang diciptakan oleh Camber secara harfiah melampaui ukuran alam semesta ketujuh. Camber mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Dia meningkatkan kekuatan Shinken-nya sebanyak 80.000 kali melalui Kaioken dan sekarang menyiapkan serangan yang ukurannya melampaui seluruh alam semesta. Seberapa besar kehancuran dari serangan ini? Apakah Gogeta mampu mengatasinya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.